Part 39. Meminta maaf. Al dan Tania sudah selesai bersiap-siap. Mereka segera menuju parkiran lalu masuk mobil. Kemudian meluncur meninggalkan rumah orang tua Al menyusuri jalan. Pasangan suami istri tersebut terlihat bahagia menikmati perjalanan. Sebelum tiba di rumah orang tua Tania, Al dan sang istri mampir ke Morning Bakery untuk membeli sarapan. Tempat itu merupakan salah satu toko roti di Tanjung Pinang. Mereka sering berkunjung ke sana sebelum Tania hamil besar. Pasangan suami istri itu sangat suka dengan jenis roti yang tersedia di Morning Bakery. Al paling semangat menikmati roti isi abon, sedangkan Tania lebih memilih isi keju. Tidak sedikit pengunjung yang menikmati sarapan di toko roti tersebut. Akan tetapi, kali ini Al dan Tania lebih memilih untuk membungkus roti yang mereka inginkan agar dapat menikmatinya bersama orang tua tercinta. Saat sedang memilih-milih, tiba-tiba pandangan Tania tertuju pada salah satu meja di tempat itu. Tania melihat Radit, Citra, dan seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Wanita itu berusaha memalingkan wajah agar keberadaannya dan Al tidak diketahui oleh perempuan yang telah mengusik rumah tangganya. Akan tetapi, ternyata Radit melihat Al dan Tania. Laki-laki itu menghampiri pasangan suami istri tersebut. Radit memperhatikan Tania dari atas hingga bawah. Al yang menyadarinya langsung merangkul pinggang Tania. "Ada apa liatin istriku?" tanya Al kepada Radit. "Aku turut bahagia melihat Tania bahagia. Oh ya, aku boleh minta waktunya sebentar? Aku ingin meluruskan apa yang pernah Kak Citra lakukan kepada kalian." Radit berharap agar Al dan Tania bersedia memenuhi keinginannya. "Untuk apa? Kami sudah gak ada urusan dengan wanita itu." Al dengan tegas mengatakan itu di depan Radit. "Aku mohon agar kalian mengerti kenapa Kak Citra melakukan hal yang membuat kalian harus berpisah dulu. Dia juga sudah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal melakukan itu. Untuk lebih jelasnya, kita duduk di sana." Radit menunjuk ke arah Citra dan seorang laki-laki yang merupakan tunangannya. Akhirnya, Al dan Tania bersedia menerima ajakan Radit. Setelah melakukan pembayaran, mereka melangkah menuju meja yang Radit tunjuk tadi. Citra langsung berdiri setelah mengetahui keberadaan Al dan Tania. Dia meminta kedua insan itu duduk. Setelah Al dan Tania duduk, Citra pun kembali menghempaskan tubuh. Wanita itu mulai menceritakan niatnya yang ingin balas dendam atas apa yang Tania lakukan di masa lalu terhadap Radit. Dia tidak terima mengingat adiknya hampir hilang arah karena selalu menerima penolakan dari Tania. Oleh karena itu, akhirnya Citra berencana mendekati Al agar Tania merasa tersakiti. Wanita itu berpikir kalau Tania sakit hati, dendam yang dulu telah terbalaskan. Namun, Citra kembali sadar bahwa apa yang dia lakukan tidak akan mengubah keadaan karena perempuan yang Radit cintai tetap memilih laki-laki lain. "Saya benar-benar minta maaf kepada Pak Al dan Bu Tania. Saya tidak pernah bermaksud menjadi orang ketiga. Toh saya juga sudah memiliki tunangan, namanya Bayu." Citra memegang jari laki-laki yang bernama Bayu. "Iya Tan, Kak Citra tidak bermaksud untuk merusak kehidupan rumah tanggamu dan suamimu. Aku harap kalian dapat memberikan maaf untuk Kak Citra. Aku juga sudah berusaha membuang rasa yang pernah ada terhadap kamu Tan. Melihat kamu bahagia, aku juga turut bahagia." Radit melihat ke arah Tania. Akhirnya, Al dan Tania bersedia memberikan maaf kepada Citra. Tania sangat lega setelah mengetahui niat Citra. Ternyata wanita itu bukan seperti yang Tania bayangkan dan tuduhkan selama ini. Dirinya merasa menyesal karena semua yang terjadi hanya salah paham. Dulu, Tania tidak percaya kepada Al. Dia tetap bersikeras mengatakan bahwa suaminya sengaja mendekati wanita lain. Jika mengingat kejadian itu, Tania sangat sedih karena telah memberikan tuduhan yang tidak Al lakukan. Setelah pembicaraan selesai dan semuanya saling memaafkan, Al dan Tania pun beranjak meninggalkan tempat itu menuju mobil. Mereka kembali meluncur menyusuri jalan agar segera tiba di rumah orang tua Tania.
Al tersenyum melihat istrinya yang tampak berseri-seri. Al dan Tania kini berada di rumah Pak Bara dan Bu Pita. Kedua orang tua tersebut menyambut anak dan menantunya dengan perasaan bahagia. Mereka akhirnya memilih bersantai di taman belakang sambil menikmati roti yang tadi dibeli dari Morning Bakery. Pak Bara dan Bu Pita sangat bahagia melihat kemesraan yang ditunjukkan Al dan Tania. Mereka sangat lega karena sang anak dan menantu tidak bersikap seperti saat awal dipertemukan. Dua insan itu sekarang sangat menghargai hubungan yang telah dijalani kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Tinggal menunggu sebulan lagi, kita punya cucu dari anak manja kita nih, Pak. Bu Pita membuka pembicaraan. Apaan sih, Mah? Tania sekarang bukan anak manja lagi. Tania sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Tania merasa malu disebut sebagai anak manja. Apa benar istri kamu gak manja lagi, Nak Al? Tanya Bu Pita kepada Al. Makin manja, Mah, sejak hamil. Al memberikan jawaban sambil melirik istrinya. Papa dan Mama sangat berterima kasih karena kamu sabar menghadapi Tania. Dulu Papa ragu, tapi setelah melihat hubungan kalian, akhirnya Papa yakin kalau Nak Al yang terbaik untuk Tania. Pak Bara merasa bangga memiliki menantu seperti Al. Tania sangat bahagia karena akhirnya dapat memanfaatkan waktu bersantai di rumah orang tuanya. Setelah selesai menikmati sarapan, Al dan Tania tetap memilih duduk di taman belakang. Sementara Pak Bara dan Bu Pita menyaksikan acara televisi di ruang keluarga. Gak nyangka ya sayang, begitu dalam cinta Radit untuk kamu. Al kembali mengingat pertemuannya dan Tania bersama Radit. Iya sayang, aku juga gak nyangka banget. Kamu nolak dia berapa kali? Aku lupa ingat, kalau gak salah 3 atau 4 kali. Kenapa kamu selalu menolak dia? Aku tidak memiliki perasaan lebih untuknya. Saat itu juga aku hanya memikirkan teman masa kecilku. Cie, perasaannya dalam banget untuk teman masa kecilnya. Pasti orangnya ganteng. Seperti biasa, Al selalu berusaha menggoda istrinya. Ganteng tapi nyebelin. Yang benar, tapi kok gak bisa dilupain? Karena dia sudah meluluhkan hatiku. Bagiku, dia yang terbaik. Makin romantis nih istriku. Al mendekap tubuh istrinya. Setelah melepas pelukan, mereka memilih beristirahat di kamar Tania. Al memandangi wajah istrinya hingga wanita itu salah tingkah. Tania menutup mata Al dengan telapak tangannya. Gitu banget sih liatin aku. Ada apa? Tanya Tania kepada Al. Al meraih tangan Tania dari matanya. Aku merasa sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Cantik sayang. Al mencium jemari Tania. Ternyata laki-laki yang aku cintai tidak hanya usil dan jahil, tapi juga hobi gombal. Gombalin istri sendiri gak apa-apa dong. Al dan Tania telah membuktikan bahwa hubungan yang awalnya didasari dengan kepura-puraan dan tanpa cinta, mampu mereka ubah menjadi ikatan yang telah menciptakan keharmonisan. Al dan Tania kini menjalani hubungan pernikahan dengan penuh rasa cinta. Mereka bersyukur karena telah dipersatukan dalam ikatan sakral. Dua insan itu bangga menjadi pasangan suami istri. Tidak ada lagi penyesalan di hati mereka. Sekarang Al dan Tania kembali bersiap-siap karena hari sudah sore. Tidak terasa, mereka telah menghabiskan waktu beberapa jam di rumah Pak Bara dan Bu Pita. Mereka pun berpamitan, lalu meninggalkan istana orang tua tersebut.